Jadi minimal kita punya 2 waktu untuk puasa, mulai dari tanggal 8 dan tanggal 9 haji. Kalau tidak bisa 2 hari maka tanggal 9. Lah orang yang puasa tanggal 9 itu, yakni hari apa? Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya selama 2 tahun. 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Itu. Ini niat puasa semua ya. Niat puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan kesehatan sampailah pada tanggal 8 dan tanggal 9 atau tanggal 9 saja. Orang kita semuanya diberikan Allah kesempatan dan kekuatan untuk berpuasa. Jadi amalan haji ya, yang umum kita banyak-banyak baca apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana saja, di rumah, di pasar ya, kita kumandangkan itu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalau bisa puasa. Kalau nggak bisa puasa, ya puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau nggak bisa puasa tanggal 8 dan tanggal 9, minimal puasa tanggal 9 saja. Puasa tanggal 8 disebut puasa apa? Tarwiyah. Puasa tanggal 9 disebut puasa Arafah. Puasa Arafah itu apa? Yani puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, itu pada tanggal 9, maka kita yang tidak haji disunnahkan berpuasa. Kemudian selanjutnya masih ada kaitannya dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Bagi siapa saja yang berniat kurban. Ada yang di sini niat kurban tahun ini? Ada ya? Nah, bagi orang yang niat kurban tahun ini, itu tidak dianjurkan memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa? Ya, di dalam kitabnya para ulama ini berbeda pendapat mengenai hukumnya motong kuku, motong rambut. Sebagian menganggap makruh, ada juga yang tegas menganggap haram. Lah kita lebih baik jauhi. Apakah hukumnya makruh atau haram? Berarti perkara yang enggak bagus untuk dikerjakan. Nah, dalam sebuah hadisnya baginda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda, Iza ra'aitum hilala Zulhijjati, apabila kamu telah melihat hilal Zulhijjah, maksudnya telah diketahui masuk tanggal 1. Ibu-ibu sudah tahu kan kalau hari ini tanggal 1? Sudah tahu. Apabila telah terlihat yakni hilal Zulhijjah, telah masuklah orang itu pada bulan Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan di antara kamu ada orang yang sudah beriktikad, berniat untuk menyembelih hewan kurban. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah ia menahan dirinya daripada rambut dan kuku-kukunya. Maknanya hendaklah ia menahan dirinya daripada memotong rambut. Makna rambut adalah seluruh rambut yang ada pada tubuh. Rambut alis, rambut kaki, rambut tangan, rambut kepala, kumis dan lain sebagainya. Bagi orang yang punya kumis, maka hal tersebut dijauhi, makna ditahan, tidak dipotong ya. Kemudian wazfarihi, juga menahan diri daripada kuku-kukunya. Jadi mulai hari ini ibu-ibu yang mau niat kurban, jangan potong kuku dan jangan memotong rambut yang ada pada seluruh badan kita ini sampai hewan kurban tersebut selesai disembelih. Nah, begitu hewan kurban ibu-ibu itu sudah selesai disembelih, maka pada saat itu sudah tidak apa-apa memotong rambut dan memotong kuku. Nah, ini sampaikan ya kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya yang ada di rumah. Bagi siapa saja yang berniat untuk berkurban tahun ini, mulai hari ini hindari daripada memotong rambut dan memotong kuku. Nah, jadi kurban itu ibu sekalian juga termasuk amalan. Jadi orang berkurban bagi yang mampu
itu luar biasa pahalanya. Pertama, dia laksanakan pada 10 hari yang memang waktunya mulia. Yang kedua, ibadah kurban itu sendiri juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam sabdanya Nabi SAW juga pernah bersabda, ma'amal ibni adama, tiadalah amalan dari anak Adam, tiada amalan daripada manusia, yauman nahri amalan, pada hari raya nahar, maksudnya pada tanggal 10 ya, 10 Zulhijjah itu dan hari-hari tasyrik, ahabba ilallahi azza wa jalla, yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min hiraqati damin, daripada mengalirkan darah ya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati, maka sesungguhnya ia akan datang, yakni hewan kurbannya itu nanti di hari kiamat akan datang, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha wa as'ariha, dengan kuku-kuku dan dengan rambut-rambutnya lengkap akan datang menemui orang-orang yang berkurban tadi itu. Wa anna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Maka kata Nabi, sesungguhnya darah itu lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada darah tersebut menetes dari leher ke tanah. Jadi begitulah ganjaran besarnya pahala daripada orang berkurban, sampai pahalanya begitu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cepat sampai kepada Allah ketimbang sampainya darah yang menetes dari leher hewan kurban itu ke tanah. Lah orang motong hewan kurban itu kan jarak dari tanah paling 1 jengkal. Begitu dipotong dan keluar darah, pada saat itu darah itu sudah sampai ke tanah kan? Kenapa? Karena begitu cepat darah itu menetes ke tanah. Tapi pahala kurban tersebut atas niat yang baik dari orang yang berkurban itu lebih cepat sampai kepada Allah daripada sampainya darah itu menetes dari leher sampai ke tanah. Jadi atas orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, dan cukup kelebihan rezekinya itu untuk membeli daripada hewan sembelihan berupa hewan kurban, maka sangatlah dianjurkan orang tersebut untuk berkurban, mengingat betapa besar ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.